Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 21 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp16.137.500. Syukur sebesar Rp2.967.000. Persepuluhan sebesar Rp1.628.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.177.000. Penerimaan kolekta Minggu 21 Januari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.024.500. Syukur sebesar Rp544.000. Persepuluhan sebesar Rp1.070.000 dan sarana fisik sebesar Rp435.000. Kebaktian Minggu keempat 28 Januari 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta S. Werinusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Ganemo Jukulele, paduan suara jemaat GPM Halong Anugerah Ambon, dan Ongen Pati Wailapia. Lagu prosesi masuk para pelayan, 2 Sahabat Lama nomor 118, bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, 2 Sahabat Lama nomor 150. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 4 Februari 2024, adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilanjutkan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 Januari 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua, Pendeta R.A. Rikumahu MTH. Sekretaris, Pendeta M. Takaria MSI.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nats pembimbing kita Ibrani 5 ayat 8. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu.
Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam nafas hidupku
Jemaat diundang berdiri sebagai tanda kesiapan mendengar dan memberlakukan petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dengan penuh kasih kami mengundang paduan suara Jemaat GPM Halong Anugerah mempersembahkan pujiannya. Sekali lagi, paduan suara Jemaat GPM Halong Anugerah kemungkinan tidak berkenan hadir. Ibu dan Bapak, anak-anak jemaat, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Dan pembacaan ini akan kita baca secara berbalasan. Mendahulunya mari kita berdoa, dan doa ini akan
kita lakukan dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah, ya Roh Kudus. Amin. Ibrani 5 ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-10 begini bunyinya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dari dan korban karena dosa. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dan anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Beberapa waktu belakangan ini, tanpa terasa, ada satu dinamika penting, ada satu kenyataan penting dalam kehidupan beriman kita di dalam bangsa ini, yaitu dinamika Pilpres dan Pileg. Pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari yang akan datang.
Dan tentu ada banyak kata kunci di dalam dinamika beriman dan kebangsaan seperti itu. Tetapi izinkan saya mengajak Ibu Bapa merenungkan beberapa kata kunci penting dari dinamika itu, dari pergumulan itu, yaitu tentang wakil, perwakilan atau representasi. Jadi ketika orang bicara tentang pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota-anggota legislatif, maka salah satu kata kunci penting adalah wakil, perwakilan atau representasi. Kepada para pemimpin dan kepada anggota-anggota legislatif itu kita akan memberi kepercayaan kepada mereka untuk mengurus kepentingan kita, untuk mengurus aspirasi-aspirasi kita, untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan hidup kita di dalam kebijakan-kebijakan publik. Dan begitu pentingnya wakil masyarakat dalam kehidupan sosial politik sekaligus di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka di situ para calon pemimpin, para calon anggota legislatif akan berusaha menjumpai masyarakat untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan dukungan suara, untuk juga memberikan janji-janji, dan bahkan tidak heran dilakukan transaksi di dalam politik. Tetapi juga ada kepercayaan, ada hubungan kekerabatan dan ragam jalinan sosial, ada kesepahaman, ada konflik dan lain-lain sebagainya. Dan Ibu Bapa, anak-anak sekalian cukup paham dengan situasi-situasi seperti demikian. Tetapi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa kata nats kita tentang wakil? Apa yang kita maknai tentang perwakilan atau representasi itu di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Dan bagaimana kata-kata kunci itu punya hubungan dengan tema pemberitaan firman kita saat ini, hidup dalam ketaatan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melihat di dalam ayat 4 sampai 6, penulis Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu dipanggil, Yesus itu dipilih, dan dia ditetapkan Allah sebagai imam besar yang mewakili orang-orang berdosa di hadapan Allah. Jadi wakil itu dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang kita percayakan akan menjadi pemimpin itu dipilih oleh Allah, dan mereka ditetapkan oleh Allah. Yesus yang adalah imam besar itu adalah putra Allah yang mewakili kita sebagai orang-orang berdosa dan mengorbankan dirinya supaya ada pendamaian akan dosa-dosa kita. Jadi imam besar itu tidak ditentukan, tidak dipilih, dan tidak menjadi pekerjaan-pekerjaan manusia, bukan perbuatan-perbuatan manusia, tetapi imam besar sebagai yang mewakili orang-orang berdosa itu dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Allah.
kata dipanggil sebagai imam besar memiliki beberapa makna iman dan implikasinya bagi kita. Di dalam konsep ketaatan, setiap panggilan Allah harus kita hayati sebagai suatu pengutusan dan sikap iman yang terbaik ketika Allah memilih kita. Sikap iman terbaik ketika Allah menetapkan kita. Sikap iman terbaik ketika Allah memanggil kita adalah satu pengakuan ya dan bersedia. Ibu Bapak, mari kita bayangkan ketika kita sidi, ketika kita mengaku iman untuk pernikahan kudus kita, pengakuan kita adalah ya dan bersedia. Begitu juga ketika para pelayan akan dilantik dan ditabiskan, jawaban dan respons terbaik sama seperti yang disuguhkan oleh Ibrani kepada kita adalah ya dan bersedia. Setiap panggilan Allah bagi kita, setiap Ia memberi pilihan dan menetapkan kita, tidak boleh ada kata tidak. Nanti dulu, tunggu dulu, beta belum siap, beta mau pergi kubur orang dulu. Ya dan bersedia. Itulah sebabnya Yesus tidak mungkin menolak. Ketika Ia dipanggil oleh Sang Bapa untuk menjadi imam besar, kita pun demikian. Dipanggil dan diutus untuk jabatan apapun. Dipanggil dan diutus untuk tugas apapun. Dipanggil dan diutus untuk pergumulan-pergumulan apapun. Selalu jawaban respons terbaik kita adalah ya dan bersedia dengan sepenuh hati. Jadi, kalau kita diberi kepercayaan untuk sebuah jabatan yang dianugerahkan oleh Allah, maka jawaban kita adalah ya. Kalau kita dipilih dan disuruh atau diutus untuk menunaikan satu tugas penting yang dipercayakan Allah kepada kita, maka itu penting dan ya bagi kita. Bila di dalam konsep perjanjian lama atau juga Ibrani, Yesus dipanggil sebagai imam besar dan itu terkait dengan suatu jabatan kudus. Imam besar itu dimaknai sebagai satu jabatan kudus. Maka kita, orang-orang percaya ini, ibu bapa dan beta, memiliki satu pemahaman yang baru, yaitu tentang imamat baru. Orang-orang percaya bahwa semua jabatan selain imam besar itu adalah jabatan yang kudus. Semua tugas yang kita miliki dan kita emban selain imam besar dalam konsep Ibrani itu adalah tugas-tugas yang kudus. Jabatan kudus itu artinya jabatan itu diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jabatan kudus itu artinya seluruh pekerjaan kita itu diarahkan untuk mengagungkan Tuhan. Semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu penting mengapa di dalam jabatan-jabatan kita bekerja dengan sungguh-sungguh arahkan semuanya hanya kepada Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai imamat baru, orang-orang percaya, tugas-tugas kita pun
disinggung di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9 begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Spirit jabatan kudus yang melekat pada Yesus sebagai imam besar itu memberi warna kepada kita untuk selalu percaya bahwa setiap jabatan yang dipercayakan kepada ibu bapa dan saya adalah jabatan yang kudus. Dan konsekuensi dari jabatan yang kudus itu bikin akang bye-bye. Konsekuensi dari jabatan dan yang kudus itu adalah kerja akang dengan segala baik dan arahkan akang untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga sebagai imamat orang-orang percaya, imamat yang baru, kita harus menjadi semakin yakin bahwa tugas apapun, status apapun, suruhan dan pengutusan apapun itu kudus. Kalau anak-anak dikasih tugas untuk sekolah, belajar, kasih kualitas yang baik. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita mengarahkan seluruh orientasi pendidikan anak-anak kita kepada Allah. Karena tugas kita mendidik mereka adalah tugas yang kudus. Mengapa kita harus menjaga dan memelihara rumah tangga kita sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang kudus? Karena kita mengarahkannya kepada Allah. Kita mempersembahkan persekutuan kita sebagai suami istri untuk memuliakan Tuhan, dan pusat dari seluruh iman kita yang kudus itu adalah Allah yang maha kudus. Mau jadi kepala dinas kah, senjadi kah, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, atau jadi staf biasa pun, itu tugas-tugas dan jabatan yang kudus. Dan mereka yang menunaikan tugas-tugas kudus itu dengan rajin, dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan setia, mereka mencerminkan spirit imam besar yang memiliki jabatan yang kudus itu. Ibu-ibu, nona-nona, kerja sederhana-sederhana di rumah, disuruh dan macam-macam, bikin akang sebagai tugas yang kudus. Mencari mau dapat uang banyak atau tantangan dan rupa-rupa pencobaan, jalani semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekudusan, karena kita mempersembahkannya kepada Allah. Dipanggil artinya menjadi bagian yang utuh dari rencana Allah untuk kepentingan banyak orang, dan tidak ada sikap pribadi, tidak ada rencana sendiri, tidak ada ambisius untuk merebut atau merampas jabatan, dan tidak ada motivasi korupsi. Dipanggil di dalam nats ini
adalah untuk satu jabatan itu sing merebut, tidak merampas, karena itu anugerah Allah yang kasih, Allah yang memberi, Allah yang menetapkan. Jadi sem perlu untuk berebut dan macam-macam untuk jabatan itu. Jalani saja, kalau akan datang syukur, kalau tidak datang pun itu maksud Tuhan. Sem perlu bikin susah orang untuk dapat satu jabatan. Jika kita mendapatkan satu jabatan dengan menyusahkan orang, maka ingat jabatan itu sudah tidak kudus. Jika kita bekerja sudah tidak dengan jujur, bekerja sudah tidak dengan mengutamakan kepentingan banyak orang, maka jabatan kita, tugas itu, kekudusannya sudah mulai pudar dan kita tidak menikmati spirit imam besar itu. Jadi kerja, berikan yang terbaik dalam jabatan apapun, dalam tugas apapun. Dan jangan mencari kepentingan pribadi, tetapi carilah kepentingan banyak orang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa artinya kita belajar menjadi taat sebagai orang-orang percaya jika kita merenungkan nats ini? Belajar menjadi taat dari kisah Yesus sebagai imam besar artinya kita terus bertumbuh bersama Yesus di jalan penderitaan dan godaan yang mengancam sekalipun. Beta ulang, orang yang taat itu dia selalu bertumbuh bersama Yesus dalam penderitaan dan godaan apapun yang mengancam. Yesus disiksa, mati, disalibkan, dan dikuburkan, tetapi dia tetap taat kepada Bapa. Kita pun begitu. Mau ada uang banyak, seng ada uang pun, bertumbuh di dalam penderitaan dan godaan itu bersama Kristus. Mau ada proyek berhasil atau proyek masih gagal, bertahan dan bertumbuh di dalam Kristus. Karena hanya dengan itu kita menjadi yang baik. Penderitaan dan godaan tentu sangat menyengsarakan dan menyakitkan. Dan sebagai anak Allah, tidak sulit bagi Yesus dalam keilahiannya untuk mengatasi dan melawan penderitaan ataupun godaan apapun. Tidak sulit, terlalu mudah kalau dia berdiri sebagai anak Allah. Tetapi ketaatan yang kita renungkan di dalam satu persepsi Yesus sebagai manusia sejati, sekalipun dia juga adalah anak Allah, ketaatan mencapai puncak kesempurnaannya tatkala Yesus sebagai anak manusia itu harus menempuh jalan derita, godaan, dan bahkan salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Yesus membelajarkan kita bahwa ketaatan bagi kita adalah bahwa penderitaan, godaan, dan salib tidak boleh dihindari, melainkan harus dijalani dengan tetap setia, percaya, dan berserah sepenuhnya pada Allah. Jadi jalani saja jalan-jalan penderitaan, jalan-jalan penuh godaan. Pikul saja kalau ada salib di dalam hidup ini, jalani saja. Taat saja, bertumbuh di dalam jalan penderitaan seperti itu, karena di situ kesempurnaan dari ketaatan kita
tercapai. Mengapa disebut ketaatan mencapai kesempurnaannya di dalam jalan derita dan godaan? Karena seorang imam besar itu harus bisa memikul dosa-dosa umatnya, harus bisa mengerjakan karya keselamatan kekal bagi semua orang. Bagaimana dia bisa menjadi keselamatan bagi banyak orang kalau derita saja tidak bisa dia pikul? Bagaimana dia bisa menjadi karya keselamatan bagi kita kalau godaan datang sedikit saja dia lari? Tetapi berita ini meyakinkan kita, penderitaan sekalipun Yesus menjalaninya, godaan sekalipun dia jalaninya, salib sebesar apapun dia memikulnya, dan Yesus seperti itulah yang kita imani. Dia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang akan menghadirkan karya keselamatan bagi kita kekal dan selama-lamanya. Jadi kalau penderitaan saja dia handle, kalau godaan saja dia hadapi, apalagi kalau beban-beban hidup kita semua Tuhan taruh di dia pembahu lalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau kematian saja dia hadapi, apalagi kalau ada masalah kita, ada tantangan kita, ada cobaan kita, ada kekurangan kita, ada beban bagi kita. Yesus yang kita imani itu kita percaya dia bisa pikul semua. Dia bisa handle semuanya. Dia bisa taruh bahu untuk apa yang menjadi pergumulan-pergumulan penderitaan kita. Di situ kita belajar. Bukan tentang apa masalah yang kita hadapi, apa penderitaan yang kita alami, apa godaan yang kita jumpai, bukan di situ. Tetapi orang-orang yang mau bertumbuh dan belajar tentang ketaatan adalah mereka yang memulai dengan satu pembelajaran iman yang baru. Dengan sapa ketong hadapi penderitaan itu. Dengan sapa ketong pikul godaan dan cobaan itu, yaitu dengan Allah, Sang Imamat besar itu. Allah yang kuat taruh beban-beban kita di sini. Allah yang kuat pikul semua tantangan dan cobaan kita. Dengan siapa kita menjalaninya. Itu penting. Supaya kita klaim iman seperti itu. Kita pegang iman seperti itu, bahwa kalau ada masalah jalan saja, karena iman menjadi sempurna pada waktu orang taat, pada waktu orang setia, pada waktu orang berserah kepada Allah. Jangan ada tantangan sedikit, takoro, susah kuat, lalu bilang orang sen suka, atau ada sakit sedikit berobat belum baik, lalu bilang orang biking, dan semau sombayang lai, semau bernatsar lai, semau tikang lutu lai. Tetapi tantangan-tantangan itu membuat kita bertumbuh dengan segala baik. Yang terakhir, ketaatan yang sempurna adalah tetap percaya pada Allah, berserah pada Dia, dan bergantung padanya sekalipun sampai habis. Sekalipun sampai sudah selesai. Habis di atas salib. Sudah selesai di atas salib. Tetapi kita percaya iman yang habis itu selalu tumbuh tunas-tunas baru. Sekalipun sudah selesai di atas salib dan kematian itu, tetapi yang sudah selesai itu selalu ada
hidup baru yang Allah berikan. Jadi kalau ada masalah jangan pernah menghadapinya setengah-setengah. Full gas, hadapi dengan iman yang bertumbuh. Mau habis apapun, habis di dalam iman. Cintailah istri suami kita, pekerjaan kita, tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh. Sampai habis itu artinya dengan penuh cinta kasih. Sampai habis itu artinya dengan penuh pengorbanan. Dan itu membuat kita merasa ada pengharapan. Membuat kita merasa optimis bahwa selalu ada hari baru, selalu ada masa depan bagi kemelut apapun. Biar saat ini akan pahit, jalani talang saja, tapi percaya pahit itu tidak kekal. Mereka yang menjalani kepahitan hidup bersama dengan Allah sampai habis akan timbul manis yang baru. Mereka yang menangis dengan Allah tidak akan berduka cita selamanya, akan ada senyum-senyum yang baru. Pegang iman seperti itu, pulang dan hidup di dalam kasih Allah dengan taat padanya. Tuhan berkati. Amin. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata-kata bersama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan penuh kasih kami mengundang Ganemu Cukulele mempersembahkan 2 lagu berturut-turut. Disilahkan.
Terima kasih banyak Ganemu Jukulele untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Jemaat kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita melakukan dua sahabat lama,
nomor 181 dan 152 ayat 1 dan seterusnya.
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Bung Ongen Pati Wailapia mempersembahkan pujiannya. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Kiranya satu pujian yang beta bawakan di pagi hari ini dapat membawa sukacita dan pengharapan serta menjadi berkat bagi kita semua. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim pembiak, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih
lepaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darahmu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darahmu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, 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 oh. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bu Bapa dan anak-anak jemaat yang terkasih, mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami, sebagai para pelayan dan umat-Mu, kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam kehidupan kami, di magdis-Mu yang suci kudus ini. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Kami mengingat bilur-bilur-Mu, dan kami mengingat salib-Mu. Cinta kasih-Mu yang telah memelihara seluruh hidup kami sampai saat ini. Dan kami mau tunduk di hadapan-Mu lalu bilang, syukur Tuhan. Karena bukan karena kasih-Mu, karena bukan karena bilur-bilur-Mu, bukan karena salib-Mu, kami tidak ada seperti kami ada ini. Kami bersyukur dan mengagungkan segala kemurahan-Mu Bapa. Engkau yang melayakan kami bergumul sampai di hari ini. Ada banyak pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Ada banyak tugas, tanggung jawab, rencana-rencana indah. Ada banyak beban, masalah, dan berbagai tekanan yang kami hadapi. Kami taruh semuanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sambil kami bermohon, kuduskan kami Bapa, supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang taat dan kudus di hadapan-Mu. Dan kami terikat di dalam rasa cinta, kesetiaan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika ada di antara kami yang punya beban rumah tangga, Tuhan peluk dalam cinta dan damai-Mu. Berilah kelegaan
dan tuntun rumah tangga kami supaya selalu ada di dalam berkat-Mu. Kami taruh segala tugas kami bawa segala jabatan kami, segala bisnis kami. Kami persembahkan mata pencaharian kami, pekerjaan dan pengabdian kami di bidang apapun. Bapa, kami melakukan semuanya supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami melakukan semuanya supaya kami bisa hidup. Perhitungkanlah jerih lelah kami. Perhitungkanlah keringat dan air mata kami. Berkati setiap tugas, setiap jabatan, setiap tanggung jawab, setiap mata pencaharian dan pengabdian yang kami lakukan. Dan ajar kami bersyukur, berbagi dan terus merendahkan hidup di hadapan-Mu, ya Tuhan. Perintahkanlah tingkap-tingkap berkat-Mu untuk semua yang kami kerjakan dan kami lakukan. Ya Bapa, kami memasrahkan pergumulan anak-anak kami. Semoga mereka bertumbuh di dalam kuasa Roh-Mu menjadi anak-anak Kristus yang etis, injili. Tuhan berkati supaya mereka yang bergumul dengan pendidikan mereka benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati setiap tahapan pendidikan anak-anak kami dan anugerahkan supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi dan sukses. Kami berdoa Tuhan, Engkau bentuk karakter mereka, Engkau tumbuhkan iman, moral dan etik spiritual mereka. Sekalipun ada banyak perubahan di mana-mana, tetapi anak-anak kami bertumbuh sebagai anak-anak milik Kristus. Anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang berjalan di jalan-jalan kebaikan dan terang. Ada banyak anak-anak kami yang mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Kami topang mereka. Segala perjuangan biarlah tidak sia-sia, segala persiapan yang mereka lakukan, segala kompetensi dan kapasitas mereka, Tuhan berdayakan dan Tuhan berkati. Dan biarlah harapan untuk memperoleh pekerjaan benar-benar Tuhan anugerahkan dan sediakan bagi mereka. Bapa kami yang kekal kudus, kami berdoa bagi seluruh pergumulan kami dengan kesehatan kami. Kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan beban-beban penderitaan sakit penyakit, Tuhan berkati supaya mereka tidak sendiri tetapi menjalani seluruh proses pemulihan bersama Tuhan. Tuhan beri hikmat, buka jalan dan kemudahan sambil berkati tindakan-tindakan medis yang dilakukan supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami yang saat ini sehat sekalipun Tuhan, ingatkan kami menjaga kondisi-kondisi kesehatan kami dengan damai dan sukacita. Tak kali itu kami mendoakan anak-anak yang masih kecil, para remaja, pemuda, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, para anak yatim piatu, para janda dan duda. Kekasih-kekasih kami yang sudah memasuki masa-masa purna bakti, pensiun. Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati mereka, Engkau menjadi sahabat yang menemani dan menuntun hari-hari hidup mereka dengan damai dan sukacita. Ya Bapa, Allah yang kekal kudus, kami berdoa Tuhan, menyerahkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja-Mu di jemaat-jemaat di klasis di sinode di gereja Protestan Maluku.
para pelayan, majelis jemaat, majelis pekerja klasis, majelis pekerja harian sinode dengan tugas, peran dan fungsinya. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati para hamba-Mu dengan seluruh perangkat pelayan supaya tanggung jawab pelayanan berlangsung dengan damai dan sukacita. Kami mendoakan pelaksanaan sidang-sidang jemaat di gereja ini yang sudah berlangsung sampai hari ini dan usbu-usbu yang akan datang. Tuhan berkati supaya para pelayan dan umat-Mu mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Keputusan-keputusan yang menghadirkan damai dan sukacita bagi banyak orang. Secara khusus kami menopang pelaksanaan sidang jemaat di klasis Kota Ambon untuk jemaat Sinar Kasih Polri, jemaat Ora et Labora, jemaat Getsemani, dan jemaat Betania. Tuhan berkati supaya pelaksanaan sidang ini memuliakan nama-Mu, berlangsung dengan segala baik sampai selesai. Begitu juga dengan agenda-agenda persidangan jemaat ke depan, kami taruh di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami mendoakan segala persiapan persidangan ke-48 klasis GPM Kota Ambon di Jemaat Silo pada tanggal 3 Maret yang akan datang. Tuhan berkati majelis pekerja klasis dan perangkat pelayannya, mempersiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan pelaksanaan persidangan klasis dimaksud. Berkati jemaat GPM Silo sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan persidangan klasis, sehingga semua persiapan sampai pelaksanaannya benar-benar berlangsung dengan damai dan sukacita. Bapa kami yang kekal kudus, kami bawa seluruh pergumulan gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Warga jemaat dalam berbagai peran, bentuk, dan fungsi telah menjadi orang-orang percaya, sumber daya pelayanan, batu-batu yang hidup di dalam gereja ini. Syukur kepadamu Bapa, dan berkati mereka senantiasa, supaya peran mereka sebagai imamat orang-orang percaya yang senantiasa bahu-membahu membangun pelayanan ini benar-benar dilakukan dengan segala baik. Tuhan, kami pasrahkan pergumulan bangsa ini untuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 ini. Para penyelenggara di setiap jenjang, Tuhan berkati supaya tugas-tugas dapat dikerjakan dengan segala baik. Kami sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga gereja Protestan Maluku, Tuhan tuntun supaya partisipasi kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami mendengarkan suara-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dengan pesta demokrasi ini. Kami mendoakan para calon presiden dan wakil presiden kami. Tuhan tahu kepada siapa Tuhan akan memberi kepercayaan melalui pilihan masyarakat. Orang-orang yang benar-benar dapat mempersembahkan seluruh hidup bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkati dengan segala baik. Kami mendoakan anggota-anggota legislatif, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD provinsi dan kota kabupaten. Tuhan, Engkau kenal mereka satu demi satu. Bukan mereka baru mempersiapkan diri saat ini. Ada banyak orang yang sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Ada banyak doa, natsar, dan pergumulan-pergumulan yang mereka persembahkan. Bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Dan kami percaya Tuhan tahu
orang-orang yang menaruh hati untuk memuliakan Tuhan, orang-orang yang menaruh hati dan cinta bagi bangsa ini, bagi masyarakat, bagi gereja ini, adalah orang-orang yang mau Tuhan pilih dan tetapkan sebagai wakil-wakil rakyat. Tuhan berkati kerja-kerja politik para calon-calon legislatif ini Tuhan. Tuhan tahu keluh kesah rencana-rencana mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Siapa yang berkenan di hadapan Tuhan, arahkanlah umat-Mu menentukan pilihan yang tepat. Jika pada saat ini ada di antara mereka yang belum terpilih, Tuhan kuatkan dan Tuhan jaga dengan damai dan sukacita. Sebagai warga bangsa, warga masyarakat, warga gereja Protestan Maluku, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati dan pimpin gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, supaya kami berpartisipasi dengan segala baik, menjaga pesta demokrasi ini dengan kualitas demokrasi etis Injili di dalam karya-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, supaya pilihan-pilihan kami sesuai dengan perkenan-Mu. Secara khusus kami mendoakan warga gereja sebagai calon-calon anggota legislatif. Tuhan, kami taruh mereka di bait-Mu yang suci kudus ini. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati, supaya setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, berilah kepada mereka kepercayaan. Berilah kepada mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di lembaga politik. Terima kasih Tuhan. Jauhkan segala kekacauan demokrasi, jauhkan segala kebisingan politik, jaga keutuhan bangsa, masyarakat, dan gereja ini. Dan biarlah pemilu berlangsung dengan aman, jujur, dan adil. Kami mendoakan TNI dan Polri dalam tugas-tugas yang tidak mudah. Tuhan berkati pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, teristimewa juga di Provinsi Maluku dan Kota Madya Ambon. Tuhan berkati dalam kerja-kerja pemerintahan, supaya tanggung jawab sebagai pembina politik dan demokrasi di masyarakat benar-benar dapat melakukan tugas dan peran dengan damai dan sukacita. Terima kasih dan syukur ya Bapa, untuk segala kasih dan rahmat-Mu bagi sekalian jemaat-Mu yang mengambil bahagian dalam kebaktian ini. Tuhan tahu mereka datang di dalam berbagai pergumulan beriman mereka. Ada yang punya sukacita dan kesusahan. Kami taruh di salib-Mu, kami taruh pada bilur-bilur-Mu, kami taruh di jalan penderitaan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan jaga, Tuhan naungi dengan damai dan sukacita. Ibu Bapa Majelis Jemaat dari Shalom yang bersama-sama melakukan tugas-tugas pelayanan ini, para pelayan liturgis di dalam kebaktian ini dengan peran-peran liturgis, Tuhan berkati satu demi satu. Mereka telah mempersembahkan persembahan-persembahan pelayanan yang membawa persembahan-persembahan pujian. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami pasrahkan seluruh pergumulan beriman kami sambil berkomitmen untuk selalu taat, berserah, dan percaya dengan sungguh-sungguh kehadirat-Mu. Dan kami mau menjalani usbu baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami dengan penuh pengharapan, sambil kami berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang penuh kasih diundang berdiri. Jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.